Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat Bank Jombang serta teman-teman wilayah kantor cabang utama yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta limpahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara gathering dan training leadership dan mindset transformation dalam kondisi sehat walafiat. Demi kelancaran acara kita nanti sampai dengan besok, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dari masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Afandi Nugroho SEMM yang kebetulan di sini sebelumnya saya mewakili Bapak Afandi Nugroho menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman bahwa Pak Afandi tidak bisa hadir di dalam mengikuti kegiatan ini. Namun di sisi lain Pak Afandi sudah mengirimkan video kepada kita untuk memberikan sambutan. Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Dr. Afandi Nugroho SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat baik jiwa raga dan usahanya, dan salam bahagia untuk semua keluarga Bank Jombang yang kami cintai dan kami sayangi. Pertama-tama kami tentu melakukan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di masa pandemi ini kita tetap bisa melakukan gathering yang dilaksanakan oleh kantor Bank Jombang meski tidak secara bersamaan yang tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan bersamaan, namun untuk tahun ini di kala pandemi kita pecah per cabang untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui untuk gathering tahun-tahun sebelumnya, pertama dulu kita pernah ingat bahwa kita belajar tentang disiplin di Rindam, yaitu di komplek TNI Angkatan Darat di Rampal, Malang. Itu belajar banyak tentang disiplin dan itu juga banyak melakukan perubahan di Bank Jombang. Yang kedua, kita juga pernah melakukan gathering di Bali yang waktu saat itu kami juga melakukan bagaimana kita itu bisa sadar terhadap apa namanya kebaktian atau talenta ataupun bagaimana kita bisa laten setia terhadap Bank Jombang. Selanjutnya tahun kemarin kita teman-teman semua karyawan Bank Jombang ke luar negeri. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, pejabatnya ada yang ke Thailand. Kami sudah merencanakan hal itu, namun karena ada pandemi maka kita tidak bisa melaksanakan hal itu. Untuk kali ini kami mempunyai program karena adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini maka kita tidak bisa melakukan pencapaian atau melakukan penyaluran kredit secara membabi buta karena harus hati-hati betul, karena kita tidak tahu barangkali nanti dilakukan rem mendadak oleh pemerintahan, misalnya tahun depan diadakan libur angsuran lagi, kita juga terseok-seok untuk hal itu. Nah, kondisi inilah apa yang bisa kita lakukan. Maka untuk tahun ini kita gatheringnya adalah kita berikan kepada teman-teman sekalian itu bagaimana tetap mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa agar pada saat benar-benar ekonomi ini bila ada kesempatan untuk melakukan pembencaran kredit selalu siap dan selalu ready untuk melaksanakan itu. Nah, maka untuk gathering kali ini kami memberikan program yaitu Road to Billionaire atau Jalan Menuju Kemakmuran atau Jalan Menuju Sukses atau Menuju Kaya, dan satunya adalah mengenai program Sadar Kaya. Di sana Anda akan nanti diputarkan oleh berbagai video yang dilakukan, yang
Pandu di sana videonya melalui Bosman Sontoloyo yaitu Mardiku Wowi Prasetyo. Kita sarikan dari beberapa video dan yang pernah saya ikuti sebenarnya untuk bisa diserap oleh karyawan Bank Jombang untuk bisa membakar semangat maupun perubahan nasib maupun perubahan terhadap mindset baik itu sadar kaya maupun loyalitas terhadap perusahaan. Nanti dalam perjalanan Anda akan diputarkan video-video, mungkin sudah diputarkan saat perjalanan nanti, yaitu terkait dengan perilaku milenial saat ini. Di sana disampaikan bahwa milenial sekarang menjadi segmen pasar yang ke depan. Bank Jombang akan menyesuaikan ke sana. Contoh kita luncurkan saat ini yaitu pembukaan rekening tanpa harus datang ke bank. Dan kita juga akan melakukan ATM tanpa kartu sudah berjalan, ATM branding, kita akan jalankan juga digitalisasi perbankan serta internet banking, mobile banking kita sudah akan garap. Yang kedua, Anda akan diberikan materi terkait dengan bagaimana sih mindset bahwa kita itu harus mempunyai craft. Craft itu singkatan dari canceling, replace, afirmasi, fokus, dan terakhir ada tren. Di sana Anda bagaimana merubah di bawah alam sadar saudara agar bisa memberikan motivasi atau afirmasi terhadap diri, bagaimana kita bisa mencapai kemakmuran dan macam-macam hal yang akan disampaikan oleh Kepala Cabang dan KPNU. Yang terakhir di dalam video tersebut adanya rumus-rumus terkait dengan bagaimana kekayaan itu didapat, bagaimana rumus terkait dengan kaya melalui versi ANSD. Di sana juga bagaimana Anda bisa menghargai kepala cabang itu mencapai puncak karirnya seperti apa, berdasarkan pengalaman, berdasarkan konektivitas maupun berdasarkan relasi yang dia punya. Setelah Anda diberikan video-video tadi, nanti pada akhirnya Anda akan adanya tugas semua karyawan Bank Jombang harus mempunyai media sosial yaitu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Anda diminta untuk membuat itu semua. Ada nanti surat perintahnya yang ditandatangani oleh Ibu Direktur. Bagaimana memanfaatkan media sosial ini untuk bisa memasarkan Bank Jombang ke depan lebih bagus. Di samping itu, bagaimana cara menggarap milenial itu concernnya atau konsentrasinya melalui media sosial harus kita masuk ke sana. Sekarang misalnya lagi trennya taresis gitu kan, Anda bisa joget-joget tapi di situ ada latar belakangnya Bank Jombang, ada tulisannya Bank Jombang, Anda bisa meng-create itu. Itu bagian dari menggemakan Bank Jombang di media sosial yang ada saat ini. Pokoknya tiap hari harus memposting, baik itu melalui contoh hari ini Twitter, besok mungkin Instagram, Rabu mungkin Facebook, Kamis mungkin TikTok, atau Jumatnya mungkin YouTube. Nah, bahan-bahan ini kita siapkan bagaimana Anda meng-create. Nah, dari bahan-bahan ini tidak selalu memasarkan, tapi sifatnya adalah soft selling. Nah, dari soft selling ini kita maunya adalah sharing, setelah sharing baru sharing. Jadi sharingnya itu mengenai kehidupan Anda, tentang apa yang Anda, misalnya Anda jalan-jalan ke Wonosalam, pas ada penunjuk arah Bank Jombang, bisa Anda bisa foto di situ sambil membuat good, jangan tipis-tipis nih cowok salam gitu ya, sudah. Tapi di situ udah ada gambarnya Bank Jombang, itu sudah selesai kewajiban Anda. Tentu kami memberi kewajiban, ada konsekuensinya. Dan bila mana Anda dalam nantinya tugas ini kok tidak mempunyai sarana, maka kami juga akan sediakan kredit HP secara tanpa bunga atau 0% bunga bagi semua karyawan Bank Jombang yang berkeinginan untuk mendapatkan HP tanpa bunga, maka kita akan beri fasilitas itu. Intinya semua karyawan Bank Jombang dari Gathering ini kita belajarin bagaimana berinteraksi dengan kaum milenial, bagaimana Anda bisa mengambil segmen kaum milenial, dan kalau bisa Anda juga sadar kaya maupun jalan menuju kemakmuran untuk Bank Jombang dan pada diri Anda sendiri. Itu saja, salam sehat untuk semuanya, salam untuk keluarga. Mohon maaf mungkin kami tidak bisa hadir secara physically. Dengan video ini kami bisa menyapa Anda semuanya. Itu saja, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afandi telah meluangkan waktunya buat membuat video. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Afandi
menjadikan semangat buat teman-teman menuju jalan kemakmuran sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu Road to be Billionaire. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Adam Joyo Pranoto selaku Direktur Bisnis dari Bank Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melaksanakan training untuk seluruh karyawan. Tema besarnya adalah leadership and mindset promotion. Ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan gathering dilakukan di setiap cabang karena mengingat pandemi ini kita membatasi jumlah perkumpulan orang. Yang kedua juga kita juga ingin materi ini disampaikan lebih intensif, lebih detail, lebih personal. Materinya nanti mungkin Pak Adir sudah menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan how to be billionaire yang disampaikan oleh Mardi Purwowi yang kita sering kenal dengan Bosman Sontoloyo. Menariknya adalah nanti selain ditambahkan oleh video-video yang isinya narasi yang menurut kami bagus dan itu perlu diketahui oleh semua karyawan, harusnya juga akan diceritakan oleh personal atau success story yang dimiliki oleh masing-masing kepala cabang, bagaimana karir selama ini yang ada di Bank Jombang. Yang berikutnya adalah dalam kesempatan ini saya menyampaikan ya, selain jadikan kegiatan kali ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tim, kemudian kebersamaan, dan juga meningkatkan kemampuan personal, yaitu tentunya tentang soft skill. Jadi investasi apa yang paling bagus? Investasi yang paling bagus adalah investasi leher ke atas. Ini nggak akan habis dan ini hasilnya tidak terbatas, unlimited. Sehingga kawan-kawan sekalian dari seluruh cabang yang saat ini mengikuti dan bersenang-senang juga kita punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berinvestasi di leher ke atas. Selamat bergembira, bersenang-senang, dan juga mempunyai mindset baru, memiliki cara pandang baru dalam pengelolaan mindset kita ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf tidak bisa hadir di tengah teman-teman sekalian. Tapi umpamanya saya hadir di teman-teman sekalian, bayangkan bahwa saya menyalami Anda satu-satu gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lagi selamat menjalankan kegiatan ini dengan penuh sukacita. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sambutan dari Bapak Adam Joyo Pranoto. Selain Pak Adam meluangkan waktu untuk memberikan sambutan kepada kita pada pagi hari ini, nanti Pak Adam juga akan menemani kita untuk mengisi materi terkait dengan Road to be Billionaire. Mungkin selanjutnya nanti ada dua narasumber yang akan menemani kita pada hari ini, yaitu ada Ibu Umi Kurotin selaku pimpinan cabang utama dan Bapak Usman selaku kepala divisi, nanti yang akan mengisi atau mewakili direksi untuk menyampaikan video-video terkait dengan jalan menuju kemakmuran. Selanjutnya, sebelum mungkin biar teman-teman semangatnya kembali ya, apalagi tadi ada info bahwa ada yang mabuk, ya. Jadi biar teman-teman semangatnya tumbuh lagi, apalagi kita nanti materinya adalah materi yang istilahnya menuju kemakmuran, ya. Jadi mungkin bisa diwakili dari nanti teman-teman bisa ikut joget di depan. Kita minta lagu apa? Tarik sis. Masa jenis semua tarik sis? Ini aja, ini semua kita minta untuk berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Semua berdiri, jadi keluar dari meja. Berdiri keluar dari meja. Perjalanan
Jadi biar Ini ini untuk mulai panas biar teman-teman. Biar semangatnya. badannya segar bugar ya. Semuanya aja diminta untuk keluar dari meja ya. Ambil BK. Semuanya. Yang monggo yang datangnya belakangan bisa maju, joget di depan. Ayo monggo. Nanti kan datangnya kayaknya badannya lemes gitu, jadi biar nggak lemes, ayo maju. Siapa tadi yang datangnya belakangan siapa? Mas Bagus, monggo Mas Bagus. Sama Mas Ripan. Ayo, Maju. ayo maju. Ayo, sama Ayo saya. cepat maju, nanti biar Ayo nggak maju. lemes. Sini. Bagus. Sini. Biar nggak lemas, jadi tenaganya pulih kembali. Biar semangat ya. Nanti ikuti gerakan-gerakan teman-teman yang di depan ini ya. Mana? Oh itu ada gerakannya. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itu. Kita ulangi. Ini aja. Kita nggak pakai gerakan. Biar teman-teman yang bikin gerakan. Oh monggo. Mungkin sama-sama dulu gerakannya, Mas. Kasih Bagus. contoh. Bagus dulu, Mas Bagus. Teman-teman semua ikuti ya. Ke sini. Nanti kita ikuti gerakannya Mas Bagus. Bagus. Oke, sudah. Dipandu. Ayo, Mas Bagus, di depan. Bagus. Ayo. Pokoknya semuanya ikuti yang bagus ya. Asik. Pokoknya setiap gerakannya bagus harus kita tiru. Nanti juga lihat ya. Asik.
yang ngatur ya ini ya. Kalau Soalnya kalau jam-jam sekian itu misal yang sebelah itu. Kode lanangnya, pindah. Mas Ipan pun boten mabuk. Jadi kita lanjutkan yaitu untuk acara selanjutnya yaitu di sini kita akan mendengarkan bagaimana sih perjalanan karir dari Ibu Umi Kurotin bisa sampai dengan menjadi pimpinan cabang. Jadi ini nanti biar bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Jadi siapa lagi sih nanti yang menggantikan pimpinan-pimpinan ini pada saat nanti pensiun? Pasti adalah teman-teman semuanya, generasi milenial semuanya di sini. Jadi waktu kami berikan kepada Ibu Umi Kurotin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat pada pagi hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020. Kita grup kantor cabang utama melaksanakan gathering di Batu Malang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya sholawat serta salam kita tetap junjung kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita jalan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti pada pagi hari ini. Baik, kita menuju pada materi kita yaitu kisah saya menjadi karyawan dan sampai sekarang. Baik, saya mulai. Saya mulai masuk di Bank Jombang tahun 1992, yaitu tepatnya pada Agustus. Sangat lama sekali, ya. Panjenengan semuanya mungkin belum lahir. Saya sudah menjadi karyawati PD BPR Bank Jombang. Dulu belum PT, sekarang sudah PT, ya. Alhamdulillah Bank Jombang sekarang semakin sukses, semakin maju. Dan saya pertama ditempatkan di Pasar Ngoro. Dulu bukan kantor kas seperti sekarang ini, semuanya ada kantor kas. Semuanya dulu nebeng di kantor pasar-pasar di seluruh Kabupaten Jombang. Dan setelah selang 1 tahun, tepatnya Agustus 1993, saya dipindah ke kantor pusat, yaitu di Jalan Pasar Port, di dalam Pasar Port. Waktu itu ada peralihan manajemen, yaitu dari Pemda, semuanya direktur dan staf-stafnya dulu banyak yang pegawai negeri. Kita masuk di Bank Jombang, semuanya mengharapkan jadi pegawai negeri waktu itu, ya. Terus semuanya banyak yang sudah menjadi PNS, terutama yang punya pengalaman di bidang olahraga, voli, sepak bola, dan lain sebagainya, itu bisa masuk PNS tanpa persyaratan yang macam-macam. Itu hanya berdasarkan pengalaman kerja dan prestasinya di bidang olahraga.
Tidak seperti yang sekarang ini pakai tes psikologi, pakai apa, enggak. Dulu itu kalau kita masuk Bank Jombang hanya membawa atau membuka rekening deposito sebanyak 2 juta rupiah. Bayangkan waktu tahun 92 kita memasukkan deposito 2 juta itu ada yang jual sawah, ada yang jual tanah, ada yang jual sapi. Itu kalau sekarang nilainya ya hampir kurang lebih 100 juta mungkin ya, kalau itu tahun 92. Terus tahun 94 saya kan jadi staf di kantor pusat itu 1 tahun. Tahun 94 mulai jadi Kasubag Umum. Kasubag Umum saya jalani selama 3 tahun. Terus saya menjadi Kabag Umum. Kalau sekarang Kabag SDM. Terus tahun 2011 kurang lebih Pak Afandi masuk di Bank Jombang. Saya dikasih penyelia dana. Waktu itu sekarang sudah nggak ada ya, kasih penyelia dana. Itu berjalan hampir 4 bulan. Terus Pak Afandi buka kantor kantor kas Ngoro. Tahun 2012 saya tepatnya pindah Agustus juga di kantor kas Ngoro. Kantor kas Ngoro berjalan 2 tahun. Waktu itu kepala kas tidak ada yang cewek. Saya cewek sendiri, kepala kas 4 dulu masih kantor kas Ploso, Mojokerto, dan Perak, terus Ngoro. Semuanya kepala kasnya cowok, saya cewek sendiri. Terus selang beberapa tahun, 2 tahun saya di Ngoro. Saya dipindah April 2018 sebagai kepala kas Ngoro di kantor kas Blimbing. Waktu di kantor kas Blimbing sangat ekstrim sekali. Saya di situ masuk, kepala kasnya sudah ada yang namanya gimana ya, sudah keluar. Terus AO-nya keluar, tellernya keluar. Saya di kantor kas Blimbing personil baru. Itu berjalan kurang lebih 1 tahun. Kita berbenah di nasabahnya maupun di SDM-nya. Terus selama 1 tahun menjelang 2 tahun, alhamdulillah sudah standar, sudah normal. Kita di kantor kas Blimbing selama 2 tahun saya. Terus saya Januari 2018 masuk di kantor cabang utama, yaitu menjadi Kasubag Bisnis. Kasubagnya Pak Usman, waktu itu pincapnya Pak Usman. Terus mulai tahun 2019 April saya kompetisi mengajukan pimpinan cabang, terus ditempatkan di kantor cabang Ploso selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya pindah lagi ke kantor cabang utama sampai dengan sekarang sebagai pimpinan cabang utama. Terima kasih. Itu perjalanan karir saya. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu menjadi inspirasi panjenengan sedaya untuk menuju karir yang semaksimal mungkin, setinggi-tinggi yang jenengan raih, jenengan
harus bermimpi ke bulan, paling tidak jatuh-jatuhnya ke bintang. Kita harus gimana ya, untuk mencapai mimpi setinggi-tingginya. Nanti perkara hasil ya Gusti Allah yang menentukan, tapi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Umi Kurotin. Jadi ternyata perjalanan berkarirnya di Jombang Bu Umi panjang ya. Namun mungkin tadi belum sama Bu Umi belum sempat diceritakan apa sih hambatan-hambatannya selama ini. Sampai jadi yang diceritakan Bu Umi hanya enak-enaknya aja ya. Jadi saya rasa nggak ada kita untuk mencapai ke puncak tertinggi itu enak, atau saya rasa nggak ada. Jadi pasti ada liku-liku atau hambatan dalam mencapai itu. Jadi baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jadi kita nanti materinya adalah terkait dengan training leadership dan mindset transformation. Jadi tujuannya apa sih? Jadi kita ini dari pihak manajemen pinginnya ngajak teman-teman belajar bareng bagaimana sih cara-cara atau kiat-kiat biar kita itu menjadi makmur, menuju kemakmuran. Jadi kita sama-sama belajar, kita buka pikiran kita di era milenial ini, apalagi setelah adanya pandemi ini, kita harus berpikir nih, aku harus cari apa nih, ide-ide apa-apa yang perlu kita kembangkan dalam era setelah adanya pandemi ini. Jadi seperti pepatah, yaitu maka tak kenal maka tak sayang. Maka di sini akan kita kenalkan dulu terkait tentang dengan Mardigu Week, yaitu Bosman Sontoloyo. Jadi kita dengarkan semuanya bagaimanakah jalan karir dari Mardigu Week ini. Trump terbukti berapa kali dia serang Alphabet, saham Google turun, teman-teman yang beli besok naik. Hey sahabat PC, nama pengusaha Indonesia Mardigu Week Prasantyo belakangan ini makin populer. Hal ini lantaran video-videonya di YouTube yang banyak ditonton netizen. Pengusaha yang dijuluki Bosman Sontoloyo ini juga kerap mengupas bagaimana masa depan ekonomi bisnis dan negara di tengah wabah corona. Bahkan dia tak segan mengungkap kemungkinan perang antara China versus Amerika Serikat pasca pandemi corona. Videonya yang dikemas dengan naratif belak-belakan berhasil mengundang banyak orang dan kini namanya pun melambung dan memiliki banyak penggemar. Pemikiran-pemikiran Mardigu banyak yang bilang sangat brilian dan jarang dimiliki masyarakat Indonesia. Ya, namanya kembali mencuat di podcast Deddy Corbuzier berkat teori konspirasi corona. Terlebih saat pandemi virus corona, analisa-analisa Bosman cukup digemari warganet di Indonesia. Di podcast Deddy Corbuzier, Mardigu kembali membahas soal fenomena di balik virus corona. Corona jelas konspirasi. Saya jelaskan, Bosman Mardigu Sontoloyo WP. Demikian judul video yang baru 1 jam diupload, sudah ditonton lebih dari 200.000 viewer dan mendapat lebih dari 7.000 komentar. Lalu siapa sosok Mardigu? Walau tokoh terkenal, profil sosok Mardigu justru tak ditemukan di Wikipedia. Beberapa waktu lalu, entah dengan alasan apa, Wikipedia tiba-tiba menghapus profil Mardigu di situs mereka. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Mardigu, berikut sederet fakta pria berjuluk Bosman Sontoloyo. 1. Pengusaha kaya. Mardigu adalah pengusaha 32 perusahaan skala nasional dan regional. Mardigu memiliki usaha diantaranya di bidang oil dan gas. Pendapatan Mardigu di bisnis ini diklaim mencapai 200 juta US dollar. Mardigu adalah owner PT Titis Sampurna, Narapati Mine, dan Mental Clinic. Bahkan disebut jika Mardigu mematikan aliran gasnya ke Singapura, maka separuh negara itu akan gelap gulita. 2. Berjiwa sosial.
Tak banyak pengusaha yang mau menghamburkan uangnya untuk kegiatan amal. Namun Mardigu justru banyak membantu anak yatim di Indonesia. Mardigu adalah founder Rumah Yatim Indonesia yang saat ini menaungi kurang lebih 10.000 santri di seluruh Indonesia. Sebagai pengusaha muslim, Mardigu yakin jika dalam diri anak yatim piatu tersimpan harta karun. 3. Pakar mikro ekspresi. Mungkin sebagian besar orang mengenal Mardigu sebagai seorang pengusaha. Namun siapa sangka jika latar belakang keilmuannya sebenarnya adalah seorang pakar micro expressions. Hal itulah yang menjadi alasan dia menjadi salah satu pengamat teroris di tahun 2005 hingga 2010. Dia kerap muncul di media sebagai pengamat teroris ketimbang sebagai seorang pengusaha. Mardigu mengaku sudah mewawancarai lebih dari 400-an teroris, salah satunya adalah Nurdin Emtok. 4. Pernah bikin Bill Gates salah tingkah. Siapa yang tak mengenal Bill Gates? Pendiri Microsoft ini disebut-sebut sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaannya diperkirakan mencapai 1.000 triliun lebih atau setara dengan APBN negara kita. Sekitar Mei 2008, Bill Gates untuk pertama kalinya mengunjungi Indonesia. Pada suatu momen, ia bertemu sejumlah pengusaha tanah air untuk sekedar tanya jawab dan berbagi. Pertemuan itu dihadiri seratusan pengusaha dan dikemas dalam bentuk acara makan malam. Salah satu pengusaha yang beruntung mendapat kesempatan itu adalah Mardigu Wawek. You could never be like Andrew Carnegie. Demikian pertanyaan Mardigu. Pernyataan yang sangat canggung ini. Saya membacanya beberapa kali tentang pertanyaan ini dan itu membuat saya tidak nyaman. Begitulah jawaban Bill Gates. Ternyata Andrew Carnegie adalah idola Bill Gates. 5. Penganut MMT. Dalam pandangannya tentang kebijakan moneter, Mardigu mengaku anti IMF dan Bank Dunia. Mardigu juga menentang dolar sebagai mata uang dunia yang dicetak semau-maunya tanpa oleh Amerika sejak 1971. Mardigu bahkan mendorong pemerintah untuk mencetak uang printing money berdasarkan proyek. Konsep ini disebut Mardigu sebagai Modern Monetary Theory atau MMT. Saat ini Mardigu sedang menggagas uang digital Selenium yang bisa jadi merupakan cryptocurrency pertama Indonesia. Namun kabarnya usaha Mardigu tersebut ditentang Bank Indonesia hingga tak dapat izin. 6. Penulis buku. Helmi Yahya menyebut Mardigu sebagai sosok yang lengkap. Pasalnya tak hanya sebagai pengusaha, pria asal Jawa Timur ini juga seorang motivator dan penulis buku. Sederet buku Mardigu memang bicara tentang bisnis. Salah satu karyanya yang menjadi bestseller adalah Sadar Kaya. Namun tak hanya soal bisnis, dia juga merupakan seorang penulis novel. 7. Kritis ke pemerintah Jokowi. Sejak 2016, Mardigu mulai bersuara lantang mengkritik pemerintah Jokowi. Mardigu mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu condong ke China. Salah satu kementerian yang dikuliti Mardigu adalah Kementerian BUMN yang saat itu dipimpin oleh Rini Sumarno. Kini Mardigu gencar lagi mengkritik pemerintah Jokowi dalam menghadapi pandemi corona. Kekritisan Mardigu inilah yang membuatnya disukai, sekaligus dibenci banyak orang. Sewaktu Bob Marley, sang raja reggae, ditembak oleh haternya tepat 2 hari sebelum manggung, maka semua orang berpikir bahwa acara pertunjukannya akan batal. Namun tepat di hari yang dijadwalkan, Bob Marley tetap manggung berdiri, walau dengan balutan di tubuh bagian dalam. Hal ini membuat ternganga semua orang. Banyak orang bertanya kepadanya, kenapa dia mesti manggung? Bob Marley menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, terlalu banyak kebencian dan kemarahan di dunia ini, maka aku akan tetap memberikan cinta dan kedamaian melalui laguku. Aku akan tetap meracuni pikiran orang-orang dengan laguku yang penuh cinta dan kedamaian. Cara inilah yang paling cepat membuat manusia sadar bahwa kedamaian adalah indah. Karena itu saya tetap manggung dan bernyanyi. Maka dibawakan lagu-lagu yang sewaktu Bob Marley, sang raja reggae, ditembak oleh haternya tepat 2 hari sebelum manggung, maka semua orang berpikir bahwa acara pertunjukannya akan batal. Namun tepat di hari yang dijadwalkan, Bob Marley tetap manggung berdiri, walau dengan balutan di tubuh bagian dalam.
Hal ini membuat ternganga semua orang. Banyak orang bertanya kepadanya, kenapa dia mesti manggung? Bob Marley menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, terlalu banyak kebencian dan kemarahan di dunia ini, maka aku akan tetap memberikan cinta dan kedamaian melalui laguku. Aku akan tetap meracuni pikiran orang-orang dengan laguku yang penuh cinta dan kedamaian. Cara inilah yang paling cepat membuat manusia sadar bahwa kedamaian adalah indah. Karena itu saya tetap manggung dan bernyanyi. Maka dibawakan lagu-lagu yang mengingatkan kita bahwa everything is gonna be alright. Bob Marley menggunakan lagu-lagunya untuk mempengaruhi pikiran orang lain yang penuh kemarahan dan kebencian digantikan dengan kecintaan dan kedamaian. Dia tidak akan pernah peduli siapa yang mendengarkan dan siapa yang terpengaruh. Baginya dia akan terus berkarya. Sekarang di hadapan Anda ada sebuah serial video Road to Billionaire, Jalan Menuju Kemakmuran. Terbayangkah Anda bahwa video ini akan merasuki pikiran Anda dengan kemakmuran dan berkelimpahan materi? Ini video pemrograman. Sungguh jika Anda mengharap merubah sedikit pencapaian kemakmuran, insya Allah Anda akan memperolehnya. Saya sangat terhormat sekali bergabung dengan sahabat semua untuk menikmati perjalanan kita bersama dalam serial video Road to Billionaire. Video ini sebagian besar adalah pengalaman pribadi dan keilmuan seorang Marley Bowie yang mendapatkan kunci kemakmuran setelah mengalami banyak proses jatuh bangun kehidupan. Ternyata untuk memperoleh balung sugih atau tulang kaya adalah semudah membalik tangan. Ternyata jalur kaya itu jelas terlihat setelah kita paham arah perjalanan kita. Siapa bersama kita dan mengapa kita harus kaya. Kita semua sepakat bahwa manusia menulis sejarah hidupnya sendiri. Bersama video ini Anda akan menulis sejarah baru Anda. Inilah langkah cerdas Anda menjadi penulis sejarah kemakmuran bersama. Selamat bergabung dalam video The Road to Billionaire yang akan membuka tabir rahasia keilmuan untuk kemakmuran dari pengalaman pribadi seorang Marley Bowie dan sekarang menjadi milik Anda. Terima kasih Anda telah membeli video naratif ini dan sangat disarankan untuk menggunakan headphone karena pemrogramannya akan lebih efektif. Video ini dibuat dengan menggunakan binaural program khusus berbasis subliminal brainwave untuk pemrograman pikiran bawah sadar seseorang agar perjalanan tentang kemakmuran dapat cepat masuk menjadi template atau software pikiran Anda. Setiap video ini disusun serial. Tontonlah mulai dari urutan awal untuk pemrograman dapat masuk dengan baik. Ulangi dan ulangi berkali-kali sebelum masuk ke video selanjutnya. Hal itu sangat disarankan. Metode yang digunakan berdasarkan sains, menggunakan basic pelajaran aplikasi psikologi. Nada suara, back sound, visualisasi disusun dengan sangat teliti dan telah dilakukan penelitian mendalam agar dapat merubah perilaku negatif menjadi positif, terutama di dalam mencapai atau mencari kemakmuran. Apa manfaat lain dari video ini? Video ini keuntungannya adalah untuk membantu rumah yatim Indonesia, sehingga bukan hanya ilmu yang bermanfaat yang Anda peroleh, insya Allah juga pahala di sisi lain, menolong sesama. Selamat menikmati video Road to Billionaire. Craft merupakan salah satu teknik sederhana yang diperkenalkan oleh pengetahuan aplikasi psikologi modern. Oleh karena itu di kesempatan ini saya menggunakan teknik craft dalam serial di video ini. Teknik ini sederhana sekali, sangat efektif untuk menginstall sebuah keterampilan baru. Mohon maaf, Coffee break dulu ya. Nanti materinya itu selanjutnya adalah nyambung antara craft itu nyambung. Jadi kalau misalkan kita terpotong nanti nggak enak. Jadi coffee break mungkin 10 menit sudah siap Mbak Arisa. Oke. Coffee breaknya ada di luar. Monggo.
Jadi dalam kertas kerja teman-teman di situ ada satu quote yang perlu teman-teman isi. Jadi kalau dalam video tadi diceritakan bahwa balung suge. Jadi kalau dalam video tersebut balung suge itu dapat diartikan bahwa dia ini dari lahir atau dari kecil dia sudah istilahnya balungannya wong suge. Jadi kita jangan berpikir bahwa mindset aku gak di balungan suge, mosok iso aku suge kan gitu. Jadi kita harus berubah mindset kita itu. Jadi mindset yang kita tanamkan dalam pikiran itulah nanti yang akan insya Allah akan terjadi pada diri kita. Jadi itu quotes dari video yang pertama. Kita lanjutkan ke video selanjutnya yaitu terkait dengan craft. CRAFT, craft merupakan salah satu teknik sederhana yang diperkenalkan oleh pengetahuan aplikasi psikologi modern. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya menggunakan teknik craft dalam serial di video ini. Teknik ini sederhana sekali, sangat efektif untuk menginstall sebuah keterampilan baru, dan saya secara pribadi pun selalu menggunakan teknik ini jika saya perlu menginstall sesuatu ke dalam diri saya. Craft singkatan dari cancel, replace, affirm, focus, train, di mana teknik ini terutama dipergunakan untuk merubah self-image. Walaupun dengan sedikit penekanan di sana sini juga efektif untuk pencapaian outcome yang telah kita tetapkan. Sebagai contoh, kita akan memasukkan self-image tentang kemakmuran, yang kita harapkan nantinya self-image kita akan mendukung segala langkah kita untuk benar-benar menjadi sukses. C adalah cancel. Segera lakukan pembatalan secara aktif jika kita melakukan self-talk yang bersifat sabotase. Dalam hal ini adalah seluruh self-talk yang mengatakan kita miskin, susah, tidak punya apa-apa, dan lain sebagainya. R adalah replace. Segera pada kesempatan pertama lakukan penggantian dengan kata atau kalimat yang memberdayakan. Misalnya, saya dikaruniai kekayaan yang luar biasa banyaknya, saya pribadi yang sangat kaya, dan seterusnya. A adalah afirmasi. Afirmasi yang dalam hal ini dimaknai sebagai pembuatan simbol-simbol yang akan diperkenalkan secara intens ke pikiran bawah sadar. Afirmasi dapat berupa kata-kata, selama kata-kata ini dapat dikonversikan menjadi citra bagi pikiran bawah sadar seseorang. Afirmasi dapat pula berupa gambar-gambar yang terkait dengan kemakmuran, termasuk perasaan-perasaan positif yang terkait dengan kemakmuran. F adalah fokus, menyediakan waktu secara khusus dan menggunakan teknik khusus, yaitu subconscious reprogramming untuk memasukkan konsep mengenai kaya sesuai dengan yang kita inginkan. T adalah trade, bersikap seakan-akan kita benar-benar telah hidup kaya berkelimpahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sikap yang dimaksud adalah mulai dari sikap fisiologis sampai dengan sikap batin. Craft ini harus dilakukan secara aktif terus-menerus tanpa henti sampai dengan memasuki tahapan unconscious competence. Berdasarkan pengalaman, untuk instalasi self-image yang moderat dibutuhkan waktu 2-4 minggu agar mencapai tahapan unconscious competence. Namun ada cara cepat, 3 hari semua bisa diinstal, dan ini merupakan pengalaman pribadi saya. Monggo dimasukkan di bawah alam sadar sampean panjenengan sedaya bahwa secara tidak sadar cancel segera yang Anda tidak pasti keraguan-keraguan itu cancel
terus langsung berbalik arah pada yang jelas-jelas, fokus, dan kita replace semuanya yang telah benar-benar kita alami dan kita terapkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus semuanya harus fokus menjalani semuanya dengan teknis-teknis yang kita alami. Mohon ditulis di situ. Mulai di IT 1 craft. Menambahkan sedikit, tujuan dari pemutaran video ini adalah sebenarnya hasil akhirnya bukan di kertas kerja itu nomor 2. Jadi harapan kami adalah dengan melihat video-video ini bisa merubah mindset dari teman-teman, membuka pikiran dari teman-teman. Jadi pada saat video diputar, apabila teman-teman istilahnya apabila mengisi itu sedikit mengganggu konsentrasi pada saat melihat video, mohon difokuskan melihat video dulu. Jadi pada saat nanti setelah video diputar akan kita kasih waktu mungkin 1 menit atau 2 menit untuk mengisikan itu. Seingatnya, nggak perlu itu benar atau salah, nggak ada. Jadi tujuan kami itu, jadi kertas kerja bukan tujuan utama kita. Jadi tujuan utama kita adalah bisa merubah mindset dari teman-teman, bisa merubah pikiran teman-teman menuju kemakmuran. Jadi mungkin lebih benar-benar video ini diresapi, dimasukkan dalam pikiran alam bawah sadarnya. Jadi kertas kerja ini bukan menjadi ukuran utama. Saya harus benar, saya harus lengkap, saya harus ini, enggak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Canceling, C dalam craft memiliki arti cancel atau suatu teknik untuk meng-cancel segala bentuk self-talk atau lintasan pikiran termasuk citra atau image yang berlawanan dengan pemrograman yang kita maksud. Kemakmuran kaya dan sukses adalah mindset. Tanpa software kemakmuran atau nama lainnya prosperity conscious, kaya itu tidak mungkin, kaya itu muskil, impossible jika kita tidak memiliki, tidak menginstal prosperity conscious. Orang tua, lingkungan, belief system adalah yang memberikan pemahaman-pemahaman kepada seorang anak ketika dia masih kecil, masih polos, dan mulailah anak tersebut diajari tentang kemiskinan, tentang poverty conscious. Misalnya, dikatakan kepada sang anak ketika dia memegang uang, awas lu, uang itu kotor. Uang itu pindah-pindah tangan, jatuh dan macam-macam, jadi kotor. Sana cuci tangan. Sebuah doktrin sepotong yang diulang-ulang, yang sejak lama diletakkan kepada anak tersebut. Ketika jalan hidupnya berjalan, dia heran mengapa dia tidak bisa menabung. Dia heran mengapa uang seakan hanya lewat begitu saja. Kantongnya selalu kosong. Kerja sekeras apapun, uangnya lewat saja. Sekali lagi, ada banyak doktrin poverty dalam kehidupan seseorang yang berefek hingga dewasa. Ini semua harus dibongkar, harus diganti, harus diinstal program kemakmuran. Cara pertama adalah dengan mengaplikasikan canceling method. Tampaknya mudah, toh hanya sekedar melakukan cancel saja. Tetapi dalam prakteknya, langkah ini merupakan langkah tersulit dari tahap lainnya. Kenapa? Karena pikiran manusia memiliki entitas yang seringkali dan selalu berupaya menggoda dengan cara-cara yang sangat liar untuk meruntuhkan berbagai belief atau self-image baru yang sedang kita programkan ke diri kita. Dalam kondisi normal, ego kecil tersebut dapat dianalogikan sebagai pihak oposisi yang bertugas melakukan counter agar setiap pemikiran kembali selaras alias tidak terlalu melambung jauh ke bulan,
Tetapi pada prakteknya, si ego kecil ini terkadang terlampau rajin sehingga membuat kita berpotensi seperti kena obsessive compulsive disorder ketika Anda melakukan empowerment. Toyota Innova itu gue banget. Maka kecil dengan lantang berkata, kamu ngawur, gaji sebagai pegawai 5 juta kok mimpi begitu mulu, bayar kewajiban rumah sudah habis, kok mau beli Innova? Gak mungkin lah, gak mungkin. Proses cancel membutuhkan disiplin yang tinggi dan tentu saja awareness yang tinggi pula. Tanpa awareness, mustahil kita dapat mendeteksi gerakan pemikiran yang bersifat oposisi ini sampai tercapai tujuan, yaitu tahapan unconscious competence. Dan ketika kita telah benar-benar dapat membebaskan diri dari si ego kecil, maka pencapaian menuju sukses dapat dikatakan kita sudah sangat dekat dengan sukses yang kita programkan. Inilah kerja awal kita. Ya, kita harus kaya, kita harus merubah mindset. Tidak boleh kita ngomong pada anak-anak kita, anak kecil kita, terus bawahan kita, kamu nggak mungkin kaya, kamu nggak mungkin berkelimangan harta. Jangan, kita harus merubah mindset, kita harus kaya, kita harus punya uang, kita harus berkelimangan harta dengan cara yang cerdas dan sukses. Anggo ditulis. Replacing, R adalah replace, dan ini merupakan pasangan dari C atau cancel. Artinya setiap kali terdapat lintasan atau self-talk negatif, maka setelah Anda melakukan canceling, segera Anda replace dengan kata-kata atau kalimat yang memberdayakan, yang merupakan counter dari hal yang telah kita cancel. Contoh, Anda meniatkan untuk memasukkan self-image bahwa Anda selalu bahagia, kaya, dan secara fisik sehat untuk menikmati hidup. Suatu saat, misalnya Anda bernafas tersengal-sengal saat menaiki tangga gedung 4 lantai dan seorang rekan menyapa Anda. Kenapa mas? Atau kenapa mbak? Kok kelihatannya lemes gitu? Capek. Lalu misalnya secara refleks Anda menjawab, ya maklumlah, kan umur sudah gak muda lagi, gak sekuat dulu. Nah, ini adalah pernyataan diri yang seakan-akan terdengar wajar, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk pemrograman yang berlawanan dengan keinginan kita untuk selalu sehat dan muda. Maka begitu kita menyadari, segera lakukan canceling yang langsung diikuti dengan replace. Misalnya dengan kalimat dalam self-talk Anda menjadi, saya dikaruniai kesehatan dan kebugaran yang sangat prima. Dalam pemrograman kemakmuran, ketika Anda secara refleks mengatakan, biarlah nggak kaya asal bahagia, itu kan rezeki dia yang besar, saya mungkin hanya segini, sambil menunjuk level yang lebih rendah. Ngapain kaya kalau banyak masalah? Yang penting happy, bukan kaya. Inilah program yang secara bawah sadar seseorang sering muncul secara refleks dan tidak di-cancel. Bahkan kalau di-cancel dengan mengatakan astagfirullah misalnya, banyak yang lupa atau tidak tahu cara mereplace setelah meng-cancel tersebut. Pasti saja tidak efektif, tidak membuat Anda menjadi baru, tidak membuat Anda mempunyai program yang baru yang sukses. Nanti, replace inilah kunci suksesnya. Bagaimana Anda dengan segera melakukan counter program dengan menggantikan sesuatu sesuai maunya Anda. Bagaimana replacement yang benar langsung terasa dalam fisiologi gerak tubuh Anda. Terlihat body language Anda. Lakukan replace ini secara terus-menerus dengan kunci yang akan segera diajarkan. Selesaikan masalah negatif Anda. Ya, kita harus mereplace. Kita misalkan kita harus ke